Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 104. Usir dia Sarah. Tazudin memandang sebelah mata pria paruh baya itu. Kamu adalah seorang kepala penanggung jawab, tidak boleh korupsi dengan cara menerima hadiah dari sembarang orang. Betul. Yatin juga berkata, cepat suruh dia pergi. Sakiman adalah pengembang besar, kamu tentu bisa menerima hadiah darinya. Tapi untuk bawahan seperti ini, tentunya tidak sederajat dengan Sakiman. Jika kamu menerima hadiah darinya, maka kamu hanya akan kerepotan setengah mati ke depannya. Sarah terkejut, dia mengenali pria paruh baya tersebut. Berkat pria ini, dia bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan harahap lestari di restoran Susia waktu itu. Tepat pada saat itu, Sakiman yang sedang bersiap untuk makan dengan sendoknya, ketika melihat pria paruh baya tersebut, pupil matanya menyusut dan jejak ketakutan langsung muncul. Tubuh gemuk dan giginya gemetar karena ketakutan. Juwono Chandra. Sakiman menggigil tak henti-hentinya, seolah-olah dia sedang melihat setan. Kursi yang didudukinya lama-lama tidak dapat menahannya dan kemudian rusak. Sakiman jatuh ke lantai dalam posisi duduk. Pak Sakiman. Hadi bergegas membantu Sakiman berdiri, kemudian dia tersenyum. Anda tidak jatuh bukan? Hadi juga mengerjakan proyek. Kalau dia menyenangkan hati developer besar seperti Sakiman, yang dia dapatkan hanyalah keuntungan dan bukan kerugian. Sakiman bahkan tidak melirik Hadi, matanya masih tertuju pada pria paruh baya itu, dan dengan suara bergetar dia berkata, Kenapa Juwono Chandra datang? Juwono Chandra. Semua orang memandang pria paruh baya itu dengan hati penuh rasa penasaran. Mereka tidak tahu siapa sosok Juwono Chandra, mendengar namanya saja pun belum pernah. Tapi siapa yang tidak tahu Sakiman? Konglomerat real estate kota Lautan Timur yang merupakan seorang tokoh terkemuka. Tokoh besar seperti Sakiman saja bahkan sangat takut pada pria paruh baya ini, sehingga dia tidak bisa duduk dengan tenang. Siapakah sebenarnya pria paruh baya ini? Apa identitasnya? Seberapa menakutkannya dia? Juwono Chandra. Mahmud Wachidi yang sedang makan pun terkejut ketika dia melihat Juwono Chandra. Napasnya terengah-engah, dari matanya muncul ketakutan, tetapi dia dapat menyembunyikannya dengan baik serta tidak menunjukkannya di depan orang banyak. Juwono Chandra bukan orang biasa. Ketika semua orang melihat tatapan Juwono, mereka tiba-tiba menjadi serius. Hadi memperhatikan Juwono, semakin dia memperhatikannya, semakin dia merasa bahwa Juwono bukan orang biasa. Dilihat dari sudut pandang pakaian, meskipun pakaiannya adalah tunik bergaya tradisional biasa, tetapi tunik itu dibuat khusus dari sutra asli dan mahal. Di samping itu, batu besi yang dia pegang, jika dilihat lebih dekat, memiliki pola yang terukir di atasnya. Yang lebih mengejutkan lagi, kedua pola batu besi itu memiliki ukiran yang dalam dan jelas, dan garis-garisnya yang terbentuk di atasnya persis sama. Dua batu besi itu diperkirakan harganya mencapai ratusan juta. Hadi merasa ngeri, dia menilai bahwa pria paruh baya yang bernama Juwono Chandra ini kedudukannya pasti lebih tinggi dibandingkan dengan Sakiman. Oh, kamu mengenalku. Juwono menatap Sakiman. Kenal. Sakiman mundur 3 langkah dengan ketakutan, dia ingin menjauh dari Juwono. Nama Kak Juwono begitu masyhur dan telah sejak lama saya dengar. Tidak disangka, hari ini saya dapat bertemu dengan Anda. Juwono mengangguk, dia tidak mengatakan apapun dan menatap Fernando. Keluarga Fernando Lukman pindah rumah, saya tidak punya hadiah untuk diberikan. Kebetulan saya mempelajari agama Buddha, jadi saya memberikan untaian tasbih Buddha ini kepada Nyonya Fernando Lukman. Juwono mengambil untaian tasbih Buddha dari lengannya dan meletakkannya di atas meja di depan Fernando. Tasbih Buddha ini berwarna emas gelap terlihat licin, dan sangat biasa. Ini baru benar, Juwono Chandra datang untuk memberikan hadiah kepada Sarah tanpa menyebut nama Fernando. Tazudin berpikir diam-diam. Tampaknya banteng emas pemberian Sakiman memang diperuntukkan kepada Sarah. Memang dia berkata benda itu diberikan kepada Tuan Fernando, tapi itu hanya sebuah formalitas.
Fernando mendapat banyak sorotan karena Sarah. Pikir Yatin. Tasbih Buddha yang rusak begini diberikan sebagai hadiah. Apa dia tidak takut ditertawakan orang? Dahlan memutar matanya. Ya, seperti yang biasa dibeli di pasar malam, beberapa ribu rupiah bisa dapat banyak, kata Yana dengan nada sangat meremehkan. Juwono tidak marah, dia malah tersenyum dan berkata, manik Buddha ini terbuat dari Phoebe Zenan dan memiliki sejarah ribuan tahun. Pernah dipakai di pergelangan tangan Songtsen Gampo sang pemimpin Tibet, juga telah digunakan oleh para Dalai Lama pemimpin umat Buddha di Tibet. Nilai tasbih ini tidak dapat diukur dengan uang. Tasbih Buddha yang terbuat dari Phoebe Zenan. Mendengar ini, semua orang terkesiap. Zaman dahulu, hanya kaisar yang boleh menggunakan benda yang terbuat dari Phoebe Zenan, dan jika orang biasa berani menggunakan Phoebe Zenan, maka kepalanya akan dipenggal. Paman kedua Fernando berbicara dengan terkejut, dia adalah seorang tukang kayu dan memahami bidang ini dengan sangat baik. Ditambah lagi, jenis kayu ini tidak bisa lapuk oleh air, tidak bisa dilubangi oleh semut, dan abadi selama ribuan tahun. Kayu tersebut sangat langka jumlahnya dan lebih berharga dari emas. Ini terlalu mewah. Tasbih Buddha yang terbuat Phoebe Zenan ini diberikan kepada Sarah. Hal yang paling utama adalah, benda itu memiliki sejarah lebih dari ribuan tahun dan pernah dipakai oleh Songtsen Gampo. Semua orang berdiskusi sembari menatap tasbih Buddha tersebut, hati mereka dipenuhi rasa terkejut. Siapa yang tahu tasbih Buddha ini asli atau palsu? Yana memutar matanya. Belilah sebuah tasbih Buddha di kios, lalu katakan bahwa itu terbuat dari pohon Phoebe Zenan. Tidak ada seorang pun di antara hadirin yang bisa mengetahui keasliannya. Tidak akan ada yang dapat membuktikan keaslian benda ini. Juwono menggelengkan kepalanya, dia sering membaca kitab Buddha, bermeditasi, serta merenungkan isi ajarannya. Juwono juga jarang berdebat dengan orang lain. Pria itu memegang tasbih dan berkata kepada Sarah, Nyonya Fernando Lukman, terimalah tasbih ini. Mendengar ini, tiba-tiba muncul kecemburuan di mata Yana. Sarah berdiri dengan ketakutan dan melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, Kak Juwono, hadiahmu terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Selain itu, kejadian di restoran Susiya kala itu, jika bukan karena bantuanmu, aku dan suamiku akan mendapat masalah. Aku belum berterima kasih padamu dengan baik. Sarah, Juwono telah memberikan dengan tulus, jadi terima saja, kata Fernando sambil tersenyum. Baiklah. Mendengar ini, Sarah pun dengan patuh menerima tasbih dan memegangnya di tangannya, hatinya terasa jauh lebih tenang. Sarah berpikir benda ini memang benar-benar benda yang baik. Cari tempat duduk dan makanlah, kata Fernando ringan. Baik, Juwono mengangguk. Lihat, Fernando berpura-pura lagi. Yana memutar matanya. Juwono memberikan hadiahnya untuk Sarah. Orang yang seharusnya mempersilakan Juwono duduk adalah Sarah. Dasar Fernando si tidak berguna, dia pikir kita ini sedang main-main. Kali ini, Mahmud menatap dalam-dalam ke arah Fernando, dia terkejut dan muncul kekaguman di dalam hatinya. Luar biasa tuan muda Fernando ini, dalam acara pindah rumahnya, aku kira orang dengan jabatan yang paling tinggi adalah kepala biro kesehatan, tidak kusangka Sakiman Faruk pun datang. Sakiman pasti akan menggantikan Harahap di masa depan dan menjadi konglomerat real estate dengan posisi terhormat, tapi tak disangka, bahkan Juwono Chandra pun datang. Tentu saja Mahmud sudah pernah mendengar reputasi Juwono yang telah berkuasa di kota Lautan Timur selama bertahun-tahun. Dia adalah orang besar di jalanan kota Lautan Timur, meskipun dia telah pensiun dari dunia bar, klub malam, kasino, dan industri hiburan lainnya di kota Lautan Timur, tetapi tempat-tempat itu masih terhubung erat dengan Juwono Chandra. Orang ini dapat memiliki nama yang sama tingginya dengan Bakri Haris, gangster lain di kota Lautan Timur. Fernando pindah ke rumah baru dan Juwono datang untuk memberikan hadiah. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa status Fernando sangat tinggi. Bahkan Juwono memperlakukannya dengan hormat dan serius. Sakiman menatap Fernando dengan penuh keterkejutan di hatinya. Fernando pernah berkata kepadanya, agar dia bergabung dengan Fernando. Sekarang Juwono hadir untuk memberikan hadiah. Hal ini menunjukkan seberapa kuat latar belakang seorang Fernando. Melihat kekuatan latar belakang Fernando membuat Sakiman sadar bahwa dia telah berada di jalur yang benar. Kak Fernando, ada seseorang lagi yang datang. Lagi-lagi Ginting berteriak dari luar, ada seseorang lagi yang datang.
Kali ini siapa lagi yang datang? Mata semua orang mulai mencari-cari. Sebelumnya, tokoh-tokoh besar seperti Mahmud Wachidi dan Sakiman Faruk sudah datang. Lalu ada juga Juwono Chandra yang terlihat misterius namun membuat Sakiman gemetar ketakutan. Jadi siapa yang akan datang kali ini? Kak Fernando, orang yang datang mengendarai mobil Rolls-Royce plat nomornya B9999, kata Ginting. Plat nomor B9999. Mata Komariah berbinar, dia berdiri dengan penuh semangat, detak jantungnya semakin cepat. Bab 105. B9999, Komariah tentu saja mengetahui rangkaian angka ini, dia sudah hafal di luar kepala. Itu adalah plat nomor dari pria idamannya, pria Rolls-Royce. Pria Rolls-Royce datang. Jantung Komariah berdegup sangat kencang, pipinya memerah, dia segera berdiri dan berjalan cepat menuju pintu. Aku akan bertemu dengan pangeran tampanku. Laki-laki idolaku. Sebagian besar orang yang hadir mengenal pria Rolls-Royce karena dia adalah seorang selebriti internet. Tak terkecuali Hadi, wajahnya dipenuhi ekspresi terkejut yang sulit untuk disembunyikan. Pria Rolls-Royce. Dia adalah idolaku, aku tidak menyangka dia akan datang. Aku mau bertemu dengannya. Hadi berlari ke pintu. Hadi, tunggu aku juga ingin pergi dan melihatnya. Yana berdiri dan mengikuti Hadi. Lagu pria Rolls-Royce yang berjudul Marriage de Amor membuat Yana merasa seperti jatuh cinta untuk pertama kali. Dia juga merupakan penggemar Rolls-Royce. Aku juga ingin melihat. Yatin juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari ke pintu, sangat jelas bahwa dia adalah penggemar Rolls-Royce. Mereka berempat berlari ke depan dengan penuh kegembiraan. Mereka segera berdiri di depan pintu dan melihat Rolls-Royce hitam diparkir di luar villa dengan nomor plat B9999. Mereka sangat bersemangat hingga melompat girang, benar-benar pria Rolls-Royce. Aku akan menemui dewa laki-lakiku. Idolaku. Panutanku. Hadi, apakah kamu membawa pulpen? Aku ingin meminta tanda tangan pria Rolls-Royce nanti. Aku lupa. Ekspresi Hadi berubah drastis dan dia berkata, aku tidak punya pulpen, bagaimana aku bisa meminta tanda tangannya? Bagaimana ini? Aku benar-benar ingin tanda tangannya pria Rolls-Royce. Yana cemas hingga terlihat ingin menangis. Hadi menggertakkan gigi, dia berlari kembali ke dalam rumah dan membawa keluar mangkuk dan sumpit. Tanda tangan idolaku, aku harus mendapatkannya. Berapapun harganya. Hadi menunjukkan wajah tegas, dia memasukkan jari telunjuk ke mulutnya, dan menggigitnya dengan keras. Sret, darah mengalir deras dan jatuh ke dalam mangkuk. Karena tidak ada pulpen, gunakan darah sebagai tinta. Keringat bercucuran di dahi Hadi dan sambil menahan sakit dia berkata, mari kita minta pria Rolls-Royce mencelupkan sumpit ke dalam darah dan memberi tanda tangan untuk kita. Baik, kalau begitu, ini ide yang bagus. Yana bertepuk tangan karena kegirangan. Komariah dan Yatin telah mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam video. Pangeran tampanku akan datang. Melihat mobilnya berhenti, jantung Komariah berdegup semakin kencang. Tapi sesaat berikutnya, mereka berempat tercengang. Pintu mobil terbuka, dan, yang keluar dari dalam bukanlah pria Rolls-Royce, melainkan seorang gadis. Gadis ini sangat tinggi, tingginya sekitar 1,7 meter, dia mengenakan celana jeans pendek, memperlihatkan kaki putihnya yang jenjang dan halus. Gadis tersebut mengenakan crop top, terlihat pusar mungil yang seksi dan dadanya yang penuh. Benar-benar penuh dengan gaya feminin seorang gadis muda. Di mana pangeran tampanku? Di mana pria Rolls-Royce? Kenapa malah seorang wanita? Pria Rolls-Royce tidak datang. Mereka berempat tercengang. Orang yang datang adalah putri dari Tuan Kasril Sawat, yaitu Nadia Sawat. Dia juga membawa kotak hadiah di tangannya untuk diberikan. Silakan masuk, Nona. Mata Ginting berbinar dan mempersilakan Nadia masuk ke ruang makan. Dari awal sampai akhir, Nadia bahkan tidak melirik mereka berempat. Bukankah pangeranku yang menawan akan datang? Merasa tidak terima, Komariah berlari ke mobil Rolls-Royce dan melihat ke dalam melalui jendela hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang di dalam mobil. Sepertinya dia benar-benar tidak datang. Komariah menangis sedih, matanya memerah. Gadis itu sepertinya bersama pria Rolls-Royce dalam video pendek pertama pria Rolls-Royce. Yana menatap punggung Nadia sambil berbicara. Betul itu dia. Sekilas Hadi mengenalinya, dia menahan rasa sakit sembari memasukkan jarinya yang terluka ke dalam mulut. Karena pria Rolls-Royce tidak datang, tentu saja tidak ada cara untuk mendapatkan tanda tangan.
Ketika Nadia memasuki ruangan, mata semua orang berbinar. Betapa cantiknya gadis itu. Ya, melihat postur dan gaya berjalannya, jelas dia memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa dan berpendidikan tinggi. Selamat atas pindahannya, keluarga Fernando Lukman. Ayah saya meminta saya untuk menyiapkan tulisan sajak berpasangan. Begitu Nadia memasuki ruangan, dia berkata dengan keras, usai gadis itu berbicara, dia mengedipkan matanya sambil menggoda Fernando. Fernando merasa tidak berdaya, gadis ini berinisiatif untuk mengirimkan hadiah ke sini, tetapi dirinya ditolak oleh Fernando. Nadia membuka kotak hadiah, mengeluarkan gulungan bait sajaknya dan membukanya. Tulisannya berwarna emas, dan huruf di atasnya juga sangat luar biasa. Baris pertama, pertanda baik datang dari timur dan berkah datang dari barat. Baris berikutnya, cahaya keberuntungan muncul di selatan dan kekayaan datang dari utara. Sajak yang ditulis di kertas horizontal, semoga kalian selalu diberkati dan beruntung. Nadia membacanya sambil tersenyum. Apa yang dapat dibanggakan hanya dari sebuah sajak? Tazudin memutar matanya, menurutnya lebih baik mengirim sejumlah uang daripada mengirim sebuah sajak. Mahmud memberikan batu giok putih lemak kambing, Sakiman memberikan banteng emas, dan Juwono memberikan tasbih Buddha Phoebe Zenan. Berapa harga sajak jelek ini? Haha, kata-kata di bait sajak itu ditulis oleh Tuan Zulnaidi, seorang ahli kaligrafi dari wilayah timur, dan ayahku melapisinya dengan emas. Nadia terkekeh, dia tidak marah. Kaligrafi Tuan Zulnaidi. Mata Mahmud berbinar dan wajahnya penuh rasa iri. Tuan Zulnaidi hampir berumur 100 tahun, dia telah tenggelam dalam dunia kaligrafi sepanjang hidupnya. Kaligrafinya dicari oleh banyak orang. Dapat dikatakan bahwa sekalipun dengan uang yang sangat banyak belum tentu bisa mendapatkannya. Gadis ini ternyata bisa mendapatkan karya Tuan Zulnaidi yang asli, latar belakangnya pasti tidak biasa. Tunggu, konon Hairil Sawat, Direktur Institut Wilayah Timur, memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Zulnaidi. Mata Mahmud berkedip, wajahnya sedikit berubah. Mungkinkah dia adalah putri Kasril Sawat? Hatinya penuh dengan rasa terkejut, dan kemudian dia pikir itu sesuatu yang normal. Tuan muda Fernando pindah rumah dan Kasril mengirim putrinya untuk memberikan hadiah. Bukankah itu bagian dari bisnis? Saat ini, Komariah dan ketiga orang lainnya sudah masuk dari luar pintu. Permisi, pria Rolls Royce tidak datang. Komariah menggigit bibir tipisnya dengan ragu-ragu, dia menatap Nadia sambil berianya. Pria Rolls Royce. Semua orang terkejut, dan kemudian memberikan reaksi. Benar juga, gadis ini memiliki hubungan dengan pria Rolls Royce. Mobil yang dia kendarai adalah milik pria Rolls Royce. Bahkan pria Rolls Royce datang untuk memberi hadiah kepada Sarah. Nadia juga terkejut, dia lalu tersenyum dan berkata, maaf, pacarku sibuk akhir-akhir ini, jadi dia tidak datang. Tapi dia memintaku untuk mewakilinya. Selamat atas kepindahan keluarga Tuan Fernando. Bait sajak ini juga mewakili niat tulus dari pria Rolls Royce. Mendengar ini, wajah Komariah tiba-tiba memucat, dia hampir ambruk ke lantai, suaranya terdengar gemetar, kamu bilang pria Rolls Royce adalah pacarmu? Lia, ada apa? Mata Nadia membelalak penuh dengan pandangan mempertanyakan. Air mata tiba-tiba muncul di wajah Komariah. Bagaimana bisa pria Rolls Royce jadi pacarmu? Jika dia pacarmu, malam itu, kenapa dia menyelamatkanku? Semua hal mungkin terjadi. Nadia berkata dengan nada belasa. Dia adalah pacarku, tidakkah kamu melihat bahwa aku mengemudikan mobilnya? Baiklah, Nona Nadia, jangan berkata apa-apa lagi. Kalau kamu lapar, silakan pergi ke meja untuk makan. Fernando mengerutkan kening dan memutar mata kepada Nadia. Fernando memperkirakan bahwa jika dia membiarkan Nadia melanjutkan perkataannya, Komariah bisa pingsan karena marah. Fernando tidak peduli Komariah pingsan atau tidak, selama dia tidak pingsan di sini. Bab 106. Baik. Nadia menjulurkan lidahnya. Mata semua orang tertuju pada Nadia. Nadia adalah pacar pria Rolls Royce, tetapi pria Rolls Royce tidak memiliki hubungan dengan Sarah, mengapa dia harus memberikan hadiah? Pria Rolls Royce sama sekali tidak perlu menyenangkan hati Sarah. Sarah juga bingung, dia bertanya-tanya mengapa pria Rolls Royce datang untuk memberikan hadiah. Sementara semua orang masih kebingungan, Ginting memasuki rumah. Kak Fernando, seseorang datang untuk memberikan hadiah lagi. Ada lagi orang yang datang.
Semua orang merasa penasaran, status serta identitas orang yang datang untuk memberikan hadiah sebelumnya sangatlah luar biasa. Ada pejabat, konglomerat real estate, dermawan, dan selebriti internet. Mereka semua berada di puncak di industrinya masing-masing. Jadi siapa yang akan datang kali ini? Tazudin, Yatin, Mahmud, Dahlan, Setiawan, Sakiman dan semua orang penasaran. Hahaha, keluarga Tuan Fernando Lukman pindah rumah, maaf saya datang terlambat. Terdengar tawa keras. Terlihat seorang lelaki tua masuk. Dia mengenakan jubah putih, celana putih, dan sepatu putih. Lelaki tua itu terlihat seperti lelaki tua biasa. Halim Gelsa dari wilayah timur. Tetapi ketika melihat lelaki tua ini, pupil mata Mahmud menyusut dan kulit kepalanya seperti mati rasa. Dia tidak bisa duduk diam dan langsung berdiri, lalu membungkuk dengan hormat, Bapak Halim. Halim Gelsa. Ekspresi Tazudin langsung berubah, seluruh tubuhnya gemetar, dia hampir saja jatuh terduduk di lantai. Benar-benar Halim Gelsa yang datang. Paman, siapa Halim Gelsa? Setiawan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jantung Tazudin berdebar-debar, dia sangat gugup dan kaget. Dia mengambil napas dengan terburu-buru dan menahan keterkejutan di hatinya, kemudian dia berkata. Halim Gelsa dari Timur Indonesia, dia adalah konglomerat seluruh manufaktur Timur Indonesia. 10 tahun lalu, dia masuk 10 teratas dalam daftar tokoh besar versi daftar orang terkaya Harun. 10 teratas di daftar orang terkaya Harun. Mendengar ini, semua yang hadir menatap Halim dengan tatapan tertahan. Apa artinya masuk 10 teratas dalam daftar tokoh besar versi daftar orang terkaya Harun? Ini berarti lelaki tua berjubah putih di hadapannya, 10 tahun yang lalu, kecuali orang-orang kaya yang memang tidak ada dalam daftar, telah berdiri di antara orang-orang paling kaya di Indonesia dan menduduki posisi urutan ke-10. Orang-orang yang menduduki posisi tersebut adalah tokoh-tokoh besar dengan posisi paling atas di Indonesia. Sakiman Faruk, Mahmud Wachidi, dan selebriti internet Rolls-Royce tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan lelaki tua ini. Pengaruh mereka hanya di sebesar di kota Lautan Timur. Sementara pengaruh Halim Gelsa sudah mencapai seluruh. Tidak mungkin, Halim Gelsa benar-benar memiliki latar belakang yang sebesar itu. Paman Dahlan menggelengkan kepala karena tidak percaya. Tazudin, apakah kamu salah mengenali orang? Bagaimana mungkin aku salah mengenali orang? Tazudin memelototi Dahlan. Pabrik peralatan mesin tempatku bekerja ketika aku masih muda adalah milik Halim Gelsa. Apa mungkin aku salah mengenali bosku sendiri? Semua orang terus berdecak kagum dan tercengang orang yang berdiri di puncak tokoh besar di Indonesia, datang untuk memberi hadiah. Bagaimana mungkin? Dengan status, kekayaan, dan kekuatan Halim, dia tidak perlu menyenangkan Fernando dan Sarah. Pak Halim sudah datang. Silakan duduk. Mahmud memindahkan bangku ke belakang Halim. Pak Halim telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi kota Lautan Timur. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya datang ke Gunung Idaman Awan Bikan mengunjungi Bapak Halim, mohon Pak Halim jangan marah. Oh, tidak apa-apa. Halim tidak merasa tersinggung dan melambaikan tangannya. Dia tidak segera duduk, tetapi menatap Fernando sambil tersenyum. Selamat keluarga Fernando Lukman atas kepindahannya. Aku tidak punya sesuatu yang luar biasa untuk diberikan, hanya memberikan sebuah papan catur. Halim mengeluarkan papan catur dan menyerahkannya kepada Fernando. Ini hanya papan catur biasa, terlihat sangat biasa seperti papan catur di pasar yang dengan uang Rp20.000, sudah dapat selusin. Fernando mengangguk dan mengambil papan catur itu baginya. Nilai suatu hadiah bukan diukur dari seberapa mahalnya barang itu, tetapi dari seberapa tulus orang yang memberikan hadiah tersebut. Jelas Halim juga memahami hal itu. Halim pergi ke pasar begitu saja untuk membeli papan catur dan memberikannya kepada Fernando, tapi sebaliknya, dia tampil tulus dan tidak memalsukan apapun, serta tidak terlihat sengaja menjilat Fernando. Duduk dan makanlah. Fernando berkata dengan ringan. Halim mengangguk sebelum duduk. Sudah lihat belum? Seseorang dengan status seperti Halim tidak perlu menyenangkan Sarah sama sekali. Dia langsung memberi Fernando papan catur jelek seharga 20 ribuan. Yatin mencibir dengan nada dingin. Fernando benar-benar harus berterima kasih pada Sarah atas pindahan rumah hari ini. Begitu banyak tokoh besar yang datang. Benar, kamu lihat sendiri.
Orang-orang yang ingin menyenangkan Sarah harus memberikan batu giok putih lemak kambing, banteng emas, dan tasbih Buddha yang semuanya mahal. Paman Dahlan tersenyum menghina. Halim tidak perlu menyenangkan hati Sarah, jadi dia hanya mengirim papan catur murahan kepada Fernando. Hanya sebuah formalitas saja. Adapun mengenai detail dari adegan ini, Mahmud merasa ngeri dan kakinya gemetar, bahkan Halim harus menunggu Tuan Fernando berbicara dan menyuruhnya duduk, baru kemudian dia bisa duduk. Mahmud merasa pandangan dunianya telah runtuh. Dia melirik Fernando, benar-benar Tuan Fernando ini. Melihat Halim di meja, Tajuddin merasa malu karena belum pernah makan di meja bersama dengan Halim. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Tajuddin hanyalah seorang pekerja biasa di pabrik Halim. Saat itu, Halim telah memiliki ratusan ribu pekerja dan Tajuddin bagaikan seekor semut kecil. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Halim. Sekarang, dia benar-benar makan di meja yang sama dengan bos besarnya. Tangan Tajuddin yang memegang sendok jadi gemetar. Semua orang melihat ke Halim dan kemudian ke Fernando. Dasar Fernando yang tidak berguna itu, dia bisa menikmati semuanya berkat Sarah. Bahkan walaupun Halim hanya memberikan papan catur yang jelek, Fernando akan memamerkannya seumur hidup bagaimanapun juga. Itu adalah hadiah dari seseorang yang masuk dalam daftar orang terkaya Harun. Tentu saja, hal tersebut juga untuk menjaga harga diri Sarah, namun, bagi Tajuddin, Yatin, dan kerabat lainnya, hal ini terasa sangat tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Pertama, mereka curiga Fernando telah menyewa villa. Setelah itu, Mahmud Wachidin dan Sakiman Faruk datang untuk memberikan hadiah. Hal tersebut membuat mereka segera sadar. Villa ini tidak disewakan, kemungkinan besar PT Nando Jaya mengalokasikannya untuk Sarah, dan Fernando hanya meminjam. Kemampuan Sarah hanya untuk pamer saja. Tapi setelah itu, datang lagi Juwono Chandra. Mereka tidak mengenal orang ini, tetapi mereka melihat bahwa Sakiman Faruk duduk di lantai dengan ketakutan saat melihat Juwono Chandra pada pandangan pertama. Tentunya Juwono Chandra bukanlah orang yang sederhana, bahkan seorang Sakiman Faruk pun takut padanya dan mengalah. Sekarang status Sarah telah meningkat, begitu banyak orang besar yang datang. Apakah mereka semua benar-benar mau memberi selamat kepadanya dengan penuh hormat sampai seperti itu? Yana melirik Sarah, hatinya merasa sedikit cemburu. Dan setelah Juwono Chandra, ada Nadia Sawat yang juga datang. Semua orang tentu saja tidak tahu siapa Nadia, tetapi gadis yang tampaknya sangat berpendidikan ini mengendarai Rolls-Royce, dan merupakan pacar dari selebriti internet Lautan Timur, pria Rolls-Royce. Pria Rolls-Royce memberikan hadiah untuk keluarga Sarah juga. Ini masih bukan apa-apa, tokoh terakhir yang datang adalah yang paling menakutkan. Orang yang 10 tahun yang lalu masuk dalam daftar 10 tokoh paling kaya versi daftar orang terkaya Harun, Halim Gelsa, dari Timur Indonesia. Dia adalah tokoh teratas yang berdiri di Indonesia. Orang-orang ini, meskipun memiliki kekayaan, tapi jika dibandingkan dengan Halim Gelsa, mereka benar-benar orang biasa, sangat berbeda dengan kader tingkat negara, bagaikan langit dan bumi. Tapi pria dengan kedudukan tinggi itu benar-benar datang ke sini untuk memberi hadiah pada Sarah. Meskipun katanya diberikan kepada Fernando, semua orang mengerti bahwa hadiah ini diberikan karena Sarah. Aku tidak menyangka status Sarah telah mencapai level ini. Bukankah dia hanya mengambil alih proyek daerah miskin? Bagaimana bisa ada begitu banyak orang besar yang datang untuk memberikan hadiah? Ekspresi Hadi sangat tidak enak dilihat. Orang yang paling bahagia sekarang adalah Sakiman Faruk dan Mahmud Wachidi, hanya mereka yang tahu bahwa orang-orang besar ini datang untuk memberikan hadiah, semua karena Fernando. Sakiman melihat sekali lagi bahwa dengan latar belakang dan kekuatan Fernando, Juwono dan Halim Gelsa dari wilayah timur sampai datang untuk memberinya hadiah. Dengan mengikuti bos seperti Fernando, masa depan Sakiman pasti akan terbang setinggi langit dan bisa melewati banyak saingan yang sangat kompetitif. Kota Lautan Timur mungkin hanya untuk permulaan saja, dan kedepannya perkembangan perusahaannya mungkin meluas ke wilayah selatan dan bahkan seluruh wilayah timur. Saya, Sakiman Faruk, memang sangat beruntung bisa bertemu dengan Tuan Fernando. Alis Sakiman terangkat dan matanya tersenyum. Terdapat juga senyuman di wajah Mahmud, dia melihat kekuatan latar belakang yang menakutkan dari Fernando, hal tersebut membuatnya lebih yakin untuk terus bergantung pada Fernando.
Dalam 5 tahun ke depan, bukan tidak mungkin baginya menjadi anggota tetap Komite Partai Kota atau bahkan Sekretaris Komite Partai Kota. Bersambung ke bab 107. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.